kita ganti jadi gizi seimbang. Jadi gizi seimbang ialah karbohidrat seperti nasi, kentang, ubi, kemudian protein, kemudian sumber lemak, minyak, vitamin mineral, sayuran. Susu itu tidak diharus tuh. Kan kalau ekonomi kita lemah, tidak bisa beli susu. Nah, tapi kalau kita bisa mampu, tak apa, itu bisa untuk kebutuhan kurang gizi. Apalagi soal anak kan. Protein itu kan tidak harus susu, bisa yang bernilai ekonomis ini ringan seperti tempe dan tahu. Nah, kemudian protein ini kebutuhan protein untuk orang diabetes yaitu 10-15% dari energi. Kemudian lemak, asupan lemak dianjurkan kurang dari 10% energi dari lemak jenuh dan tidak lebih dari energi lemak ini adalah minyak, margarin. Ya. Kemudian lemak jenuh dan kolesterol. Tujuan dari pengurangan konsumsi lemak jenuh dan kolesterol untuk menurunkan resiko penyakit kardiovaskuler, misalnya kayak penyakit jantung, ginjal, kardiovaskuler, hipertensi yang sudah dijelaskan oleh saudari Eliza tadi. Kemudian karbohidrat dan pemanis. Anjuran konsumsi karbohidrat untuk orang diabetes di Indonesia itu 60-70% dari energi total. Nah, pemanis kadang anak-anak kayak adik ya, misalnya jajan, beli jelly cream, beli teh gelas, beli kopi cup. Nah, itu banyak pemanis buatannya. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu minum anak di rumah, minum air putih, jangan lagi ya. Terus tuh kayak jajan-jajanan ciki, itu kan banyak MSG, sosis, buatan-buatan yang bonat. Sudah gitu belum tahu daging apa memang daging sapi, ayam, tidak tahu, cireng, ini ayam mati, nanti ini ke 1.000 dapat kita beli. Yo, jangan lagi deh, malah beli bisuan, roti mari yang kayak gitu deh ya, biar sehat. Tidak boleh lagi. Kemudian di sini sukrosa, penggunaan sukrosa tidak memperburuk kontrol glukasa darah, tapi tetap harus dipertimbangkan. Nah, pemanis fruktosa. Fruktosa ini pemanis dari buah-buahan, dapat menaikkan glukosa plasma lebih kecil daripada sukrosa dan kebanyakan terdapat pada karbohidrat jenis tepung-tepungan kayak tepung sagu, tepung terigu. Kemudian sorbitol, monitol, dan xilitol menghasilkan respon glikemik lebih rendah daripada sukrosa dan karbohidrat lainnya. Kemudian sakarin. Nah, sakarin yang sudah dijelaskan tadi, sakarin, aspartam, dan asesulfuram adalah pemanis yang tidak mempunyai nilai gizi sama sekali, dapat diterima sebagai pemanis pada semua penderita DM. Sekarang pasien kencing manis tidak selalu terjadi pada orang tua. Kan faktor pencetus kencing manis ada dua. Pertama, faktor keturunan. Jika orang tuanya bapak atau ibu kencing manis, terus itu diimbangi dengan pola makan yang salah, bisa menderita juga. Tapi ada juga dua. Yang kedua tadi faktor pencetus, dia tidak ada niat keturunan, tapi pola makannya yang salah juga bisa. Anak-anak juga ada di rumah sakit sekitar 15 tahun. Jadi dia selalu tidak pulang masuk rumah sakit. Oleh karena pola makannya, jajannya yang salah di sekolah, di rumah kan. Kalau di rumah kan orang tuanya melatih, tapi kalau di sekolah tidak tahu kita ya. Kemudian serat, dianjurkan mengkonsumsi 20-35 gram serat yang berasal dari berbagai sumber makanan. Serat di sini contohnya buah-buahan dan sayuran. Nah, untuk adik, kalau bisa harus makan seimbang, makan teratur dalam jumlah dan jenis dan waktu makan yang telah dijelaskan tadi. Snack, minum misalnya buah pepaya atau susu diabetasol. Makan siang ini juga 200. Nah, andainya ada acara hajatan, bukan berarti dia ngajari rakus ya, ya. Di acara hajatan kan kadang ada ayam ikan ini, oke, ayam pengen ayam ikan sama ayam itu, udah apa-apa. Misalnya hajatannya siang, ambil lagu macam, tapi pas makan malamnya tuh udah usah tahu. Jadi cukup nasi, sayur, tempe, sama buah baik. Dirapel istilahnya tuh. Yang lauk tadi kan sudah dapat di siang hari, pas acara hajatan. Kemudian makan dalam porsi kecil dalam waktu
menyebabkan peningkatan gula darah mendadak berulang dalam jangka panjang. Keadaan ini bisa menimbulkan komplikasi kencing manis. Nah, penyakit kencing manis ini Bu, sumber dari segala sumber penyakit. Penyakit kencing manis ini tidak dapat sembuh, tapi jika dia gak patuh, pasien itu gula darahnya bisa terkontrol. Bisa penyakit hati. Nah, dia nyala berbau ini pula bertentangan. Penyakit hati kan harus banyak minum manis, gula. Ya, untuk mempertahankan berat badan ideal 60-70, karbohidrat 10, cara menentukan jumlahnya yaitu berdasarkan kebutuhan kalori besarnya 25-30. Biasanya kalau gejala pasien kencing manis ini sering lapar, mudah haus, terus banyak buang air kecil. Nah, terus tuh kadang-kadang ciri-cirinya berat badan yang biasa seumuran 60 jadi 45 berat badan. Terus tuh mudah lesu, letih, lelah, biasanya seperti itu ya. Kemudian cara lebih simpel untuk pasien lulus 2.300-1.900, normal 1.700 sampai 2.100, dan umum 1.300 sampai 1.500 kalori. Maka dari itu makanlah aneka ragam makanan yang bersumber zat tenaga seperti karbohidrat, nasi, kentang, ubi, sumber zat pembangun. Zat pembangun ini misalnya protein dan zat pembangun seperti kita dalam lintas ya. Kalau ada kondisi lintas kacau jalan. Nah, itu juga dalam badan kita ada makan buah nasi sebagai sumber pengatur. Maka sumber zat tenaga pembangun dan ini. Kemudian pun dapat bahan makanan penukar yang sudah dijelaskan tadi, yang kertas putih. Ini golongan satu bahan makan penukar 1.700 kalori, 4 gram protein, 4 gram karbohidrat. Misalnya nasi setengah gelas atau 100 gram. Anda tidak pakai timbangan, tidak perlu dia langsung sendiri timbangan dengan saya bermakan. Kemudian ini nasi tim, bubur beras, nasi jagung. Nah, untuk pasien kencing manis biasanya kita dianjurkan untuk beras merah atau diselingi misalnya 4 kali beras merah, beras biasa. Ini golongan 2, ini golongan 3, kacang hijau 20 sendok, kacang kedelai 20 sendok makan 25 gram, kacang merah, oncom, tahu, tempe. Sayuran bebas dimakan yang sudah dijelaskan tadi ya, di obat dan lain-lain. Sayuran B cuma boleh 100 gram, sayuran C cuma boleh 100 gram, gram protein dan lain-lain ya Bu. Ini buah-buahannya contohnya pokat, apel, belimbing, tunggu, jambu, mangga, nanas. Nah, untuk pasien kencing manis ini hindari, bukan tidak boleh Bu ya, bukan tidak bolehnya. Buah yang tinggi, buah pepaya, buah salak. Nah, salak itu kalau bisa yang serat-serat hari ini juga dimakan, karena itu serat. Kalau kita buang, jadi kita coba sekedar dapat rasa kenyang. Sama cak buah jeruk, yuk serat-serat hari yang itu, coba bijinya, coba dimakan jangan dibuang. Kalau selama ini kan tahu di sini kita ada pengetahuan biar ada pengetahuan yang paling benar kan, jadi dimakan ke seratnya buah jeruk sama serat. Sebenarnya apa juga ya selama ini cuma sekarang kan ada pisah dingin, beda kembali mama itu. Di sini bahan makanan golongan 6 susu sapi, kambing, susu kental manis. Tapi kalau untuk pasien kencing manis, susunya dia deteksi. Ada asinnya benar. Jadi masakan ikan itu memang rasanya tidak seasin garam meja biasa. Terus makanan teratur penting bagi penderita diabetes mellitus. Tujuannya untuk penyandang ini menghindari agar kadar glukosa dan lemak tinggi. Berapa banyak makanan perlu diperhatikan dengan porsi kecil dalam waktu tertentu membantu memperbaiki. Makan pagi di sini dia tolong buka lembaran bahan makanan penukar. Ini Bu ya. Misalnya Ibu berdasarkan berat badan dia kasih 1.900 kalori Bu ya. Jadi di sini ada pengaturan bahan makanannya. Makan pagi nasi kalau 1.900 itu 150 gram. Kuliah dulu sudah kami praktekkan 150 gram itu sama dengan 9 sendok makan. Tapi jangan umumnya, jangan bikinnya kaget laju kebanyakan. Di sini ada lembaran bahan makanan
Jadi 150 anggaplah somai. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami kan biasanya dari IT kemarin. Oh iya, IT, ST, manis ya. Nah, sebab itu tuh dampaknya diabetes tuh langsung cepat. iya langsung apa mana ya karena manisnya tuh buatan plastik. Dampak negatifnya Kapan? Ya, ST, Iya, sabrak ya. Terus ini jadi bahan ini. Seminggu tuh kalau 3-4 kali yuk. Ayo nanti. Tidak cuma yang muda-muda yuk, ibu-ibu. Dia sama aja kalau panas. Sebenarnya kalau kayak minuman kayak teh manis itu kan memang gulanya belum asli. Dapat sekali kan gula itu juga sebagai sesuatu nagu gitu. Nah tapi dibatasi yang membaca seminggu sekali baik. Gitu. Jangan terlalu sering. Sudah sering dengan minum tiap pagi air buku. Itu lebih bagus. Itu tuh dampaknya emang tidak. Misalnya minum minggu ini berapa sudah berapa jangan tidak. Itu dampaknya beberapa tahun kemudian, berapa tahun kemudian baru. Apalagi kalau kita ada pencetus, sudah ada faktor gen untuk itu tambah lebih cepat dia. Yuk lagi. Kawan aku tuh masih muda, 24 tahun. Nah, ternyata puluh darahnya tuh tingginya gara-gara sering minum pahit, sering minum mencek itu. Nah itu berpengaruh ke puluh darahnya cek naik. Masih muda padahal 24 tahun. Dia tuh kalau normalnya 76 sampai 110. Itu pun dia waktu cek itu posisi puasa tidak? Tidak. Kalau tidak kata biasanya disuruh petugas lapor untuk puasa dulu. Jadi kalau puasa kan ada sisa makanan. Insya Allah asalnya akalnya. Kalau tidak puasa itu masih pakai banyo. Tapi anak-anak ada lapan tangan dulu untuk mencegah. Kalau kita dengan kawan adik si makan gula tropika ada lagi gula biasa, apalagi gula aren itu tinggi gulanya. Gula yang ini merah kita bahasa saya gitu. Jadi kalau misalnya jajan nggak usah cukup, apalagi cukup sering. Nah, benar itu. Buat dewek baik. Bagus juga dia ini tinggi saya misalnya agar-agar, berarti gula tropika itu bisa dulu. Kalau ada agar atau berat, gula kacang hijau juga tinggi saya itu. Terus roti sekarang kan bisa roti Swiss, bengkelnya bisa kalau. Nah zaman itu kan ada roti putih, bengkelnya dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga materi yang dijelaskan oleh Eliza dan Dian bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ibu-ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dalam kesempatan ini. Kami mengucapkan Banyak terima kasih. ya. Semoga dikasih. Semoga apa yang sudah kita sampaikan tadi bermanfaat dan bisa diterapkan dalam